Selamat datang di Mindset. Terima kasih sudah berkunjung pada channel ini. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, ditonton setiap video-videonya sehingga memberikan kita sedikit pengetahuan tentang ilmu hukum. Berikan komentar-komentar yang konstruktif. Jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan lebih lanjut terkait persoalan hukum, dapat mengirim pesan kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Beberapa minggu kemarin ada suatu peristiwa penangkapan terhadap beberapa orang yang diduga melakukan tindak pidana perjudian. Kemudian rangkaian proses penangkapan itu ditonton oleh masyarakat. Ada sebuah kelompok kecil yang mungkin terdiri dari 5-6 orang melakukan proses diskusi. Mereka menanggapi tentang apa itu penangkapan dan hal-hal yang berbau ilmu hukum. Ada hal yang menarik. Mereka kemudian memberikan definisi bahwa apa yang dimaksud dengan tertangkap tangan. Menurut mereka, yang dimaksud dengan tertangkap tangan adalah sedang melakukan tindak pidana. Lalu, yang menjadi menarik dan lucu adalah ternyata dalam kerumunan orang tersebut ada beberapa orang yang sedang mengikuti pendidikan formal di bidang ilmu hukum. Mereka kemudian secara limitatif memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan tertangkap tangan adalah sedang melakukan tindak pidana. Hanya terbatas pada hal itu saja. Tentunya, norma hukum tidak dibutuhkan asumsi. Norma hukum tidak dibutuhkan penafsiran. Norma hukum tidak dibutuhkan pembenaran. Norma hukum ya norma hukum, dan itu bersifat final. Lalu hal-hal yang kita bagikan kepada masyarakat sebaiknya sesuatu yang didasarkan atas pengetahuan yang tepat, sehingga masyarakat menerima sesuatu yang benar. Tertangkap tangan itu dirumuskan dalam pasal 1, angka 19, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Setidaknya dalam rumusan pasal 1 angka 19 tersebut ada 4 kondisi yang dimaksud dengan tertangkap tangan. Pertama, sebagaimana yang diungkap oleh beberapa orang dalam diskusi tadi, yang dimaksud dengan tertangkap tangan adalah sedang melakukan tindak pidana. Lalu kondisi kedua, yang dimaksud dengan tertangkap tangan adalah segera sesudah melakukan tindak pidana. Jadi sudah selesai melakukan tindak pidana. Juga merupakan apa yang dimaksud dengan tertangkap tangan. Lalu kondisi ketiga adalah diteriaki oleh khalayak ramai. Kita tentunya pernah mendengar orang diteriaki sebelum ditangkap. Orang diteriaki penjamret, pencuri. Lalu kemudian ditangkap. Juga dalam merupakan definisi dari tertangkap tangan. Lalu, kondisi keempat adalah ditemukan benda yang diduga kuat dipergunakan untuk melakukan tindak pidana. Jadi ditemukan benda tertentu. Nah, keempat kondisi ini masing-masing berdiri sendiri. Artinya tidak dibutuhkan kumulasi. Tidak dibutuhkan keempat-empatnya tersebut lalu didefinisikan menjadi tertangkap tangan. Masing-masing berdiri sendiri-sendiri. Artinya cukup satu misalnya tadi sedang melakukan tindak pidana adalah merupakan tertangkap tangan, atau ditemukan benda yang diduga kuat dipakai untuk melakukan tindak pidana juga merupakan yang dimaksud dengan tertangkap tangan, dan hal-hal lain. Mungkin ini beberapa hal penting yang bisa saya bagikan. Saya berharap kemudian dapat memberikan edukasi, kesamaan persepsi, sehingga kita benar-benar diperlengkapi soal hal-hal teknis yang berhubungan dengan pengetahuan ilmu hukum. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, ditonton setiap video-videonya, berikan komentar-komentar yang konstruktif, dan jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan lebih lanjut terkait persoalan hukum, dapat mengirim pesan kepada kami melalui email yang sudah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Sekian, salam hormat dari saya.